Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks besok dan juga ada 9 saham. Yang pertama TKIM, kedua INKP, ketiga Link, keempat GJTL, kelima Cepin, keenam Japa, ketujuh Main, kedelapan WMUU, dan terakhir WMPP. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,38% ke harga 7.016. Transaksi sampai saat ini ada di 11,6 triliun dan memang benar-benar sepi ya. Dan belum bisa lihat asing karena memang mulai hari ini BI nutup untuk kode asal investor. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ISG aman, memang lagi konsol aja ya. Hari ini dia membentuk high yang lebih tinggi dari minggu lalu dan low-nya juga hari ini naik. Jadi kondisi seperti ini untuk ISG besok kalau saya lihat ada peluang untuk teknikal rebound ya. Karena untuk sekarang itu ISG satu hari naik, satu hari turun. Besok dia rebound ya. Potensi tetap tuh akan uji resistennya 7050, 7060 itu dan bisa sampai 7.200 ya. Kalau dia bisa breakout 7.100. Jadi kemungkinan besar juga untuk ISG ini jadi swing low ya. Kuncinya jangan memang nggak boleh turun lagi dari 6.950. Selama di atas itu dia konsol di atas. Ini kelihatan ISG sudah 2 kali hijau, habis itu merah ya wajar. Memang lagi seperti itu. ISG lagi belum kemana-mana. Merah habis sentuh resisten turun, nyentuh support naik ya. Tektok di area itu aja untuk ISG ya. Besok tetap ada peluang untuk ISG rebound. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada TKIM yang hari ini ditutup menguat 1,92% ke harga 6.625. Kalau dilihat transaksi asing nggak bisa lihat ya, masih ditutup. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TKIM mantul dari 6.400 itu lumayan juga ya. Udah dapat 3% tuh kalau beli dari 6.400 naik 200 poin ya. Jadi kemana arahnya ya pelan-pelan ke atas. Potensi tetap itu arah besok ke 6.800 nutup gapnya ini bahkan ke 7.000 ya. Ini konsolidasi dia bertahan. Ini contohnya ya. Kalau Bapak Ibu ketemu saham seperti ini, beli di support dan kalau memang sahamnya tuh nggak mau dibawa turun oleh market makernya, memang nggak diarahkan turun dan bisa jadi masih konsolidasi untuk akumulasi untuk naik, ya ini mantul terus dia dari support kan bertahan semenjak April tuh turun naik habis itu turun naik ya udah. Dan ini high-nya juga makin turun tapi MACD-nya bagus ya, mulai mengarah ke atas ya. Ini ada potensi untuk dia mengarah ke 7.000 dan kalau itu breakout Juli potensi uptrend targetnya 8.000 lagi untuk TKIM ya. Apakah bisa spekulasi buy harga sekarang? Kan biasa seperti itu. Sukanya tuh beli saat hijau. Ya ini udah di area resisten. Kalaupun nekat, resikonya lebih dalam cut loss-nya aja. Itu aja ya. Target profit nih. Risk reward-nya 1:1. Udah di harga sekarang. Potensi besar untuk TKIM tetap tuh nyentuh 7.000-nya ini. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di 7.500, 7.400 tuh risknya kecil aja tuh. Paling 3% dan reward-nya 9 ya. Jadi 1:3. Itu bedanya kalau beli di dekat-dekat support. Tapi apakah bisa beli ya tergantung masing-masing. Kalau feelingnya kuat, ini kayaknya sepertinya naik dan nggak mungkin turun dan saya siap deh kalau close kalau memang di luar skenario, udah bisa seperti ini. Atau mau dimodifikasi juga bisa ya. Jadi seperti itu untuk TKIM. Potensi besok ya semoga aja melakukan penguatan karena potensi besar ISG besok ada rebound. Seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham kedua. Ada INKP yang ditutup menguat 2,26% ke harga 7.900. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli ya, bukan nggak ada jual beli, belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk TKIM ini terlihat kan TKIM juga bertahan di atas 7.700-nya, sempat turun tapi tarik naik bertahan dan akhirnya hari ini rebound. Ini bisa jadi swing low dan ya pelan-pelan dia naik. Bisa jadi ini juga pola inverted head and shoulder. Kuncinya ini aja, neckline 8.400 dilewati, siap-siap mematahkan trend downtrend dan uptrend. Kalau TKIM 7.000, kalau INKP 8.400. Jadi apakah menarik? Ya harusnya menarik nih TKIM. Kalaupun mau spekulasi buy baru beli saat hijau. Hitung aja. Pokoknya kalau dia jebol 7.700 itu pertimbangkan stop loss ya. Stop lossnya sekitar 4-5%. Bisa seperti ini ya. Nih stop lossnya. Bahkan 3% aja nih. Kecil ya. Ya udah. Target profit 8.400 6%. Jadi risk rewardnya hampir 1:2. Bisa seperti itu juga ya. Untuk INKP
minggu kemarin sudah terkonfirmasi. Semoga ini benar-benar swing low-nya di 7.600, 7.700 dan ya pelan-pelan naik lagi ke atas. Jadi seperti itu. Untuk INKP langsung saja ke saham ketiga. Ada link yang ditutup menguat tipis 0,21% ke harga 4.680. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal link ini habis sentimen diakuisisi Excelnya malah terbang, linknya juga terbang tapi tipis-tipis saja ya. Link juga berhasil breakout dari 4.600-nya ini ya. Ini udah dilewati dan ya ini uptrend, cuman kalau dilihat ya bid offernya tipis ya untuk link, tapi terlihat nih kan dia diakumulasi oleh asing terus, bahkan dari bulan awal Juni, Mei juga ya, dari awal Mei malah diakumulasi terus ya, dan terlihat sahamnya pelan-pelan tapi naik, dan kondisi seperti ini ya aman selama link di atas 4.600. Kalau dilihat ini juga ada indikasi pola imported and solder seperti ini. Kalau ini di break, targetnya bahkan 6.000. Jadi apakah menarik? Ya menarik untuk link. Cuman itu bid offernya tipis ya. Kalau mau beli ya yang penting stop loss saja link kalau turun dari 4.500. Udah di bawah EMA 20-nya udah jual aja. Berarti akan turun. Tapi ini kan terlihat link udah 3 kali retest 4.700 terus gagal naik dan turun ya. Ya memang karakternya seperti itu, sering membuat jarum. Kalaupun dia koreksi ya itu kesempatan beli di area 4.600 sampai 4.550. Tapi kembali lagi disclaimer on. MACD-nya juga bagus mengarah ke atas, volume juga dari minggu lalu itu mulai meningkat. Ya semoga aja nih confirm breakout pola ascending triangle dan target kenaikan bisa ditarik dari low seperti ini ke neckline, ditarik ke atas 5.500 sampai 5.600. Jadi ya cukup menarik lah untuk link yang kalau berminat. Jadi seperti itu untuk link. Langsung saja ke saham keempat. Ada GJTL yang hari ini ditutup menguat juga 3,54% ke harga 730. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau dilihat GJTL sudah berada di atas EMA 200-nya dan EMA 20 sudah melewati EMA 200, sudah terkonfirmasi strong uptrend ya. Dan juga arahnya masih ke atas. Ini swing low-nya sudah terkonfirmasi memang terlalu dalam, dia sempat jebol 680 tapi sekarang itu supportnya ada di 700 area ini. Ini jadi supportnya dan harusnya dijaga GJTL nggak turun lagi dari 700 ya. Kalau kondisi lagi uptrend seperti ini ya mentok dia turun 710, 305 terus tarik naik ya. Kemungkinan sangat kecil. Targetnya ke 800. Masih ada potensi upside sekitar 10%. Tapi kembali lagi disclaimer on untuk GJTL. Menarik untuk GJTL tapi saham ini lambat gerak ya, yang penting sabar-sabar aja kalau dia masih konsol. Jadi seperti itu. Untuk GJTL besok gimana peluangnya? Potensi masih bisa lanjut uji resisten terdekat 740 750. Targetnya bahkan ya kalau dilihat ini bisa ditarik dengan Fibonacci retracement juga bisa seperti ini dari swing low ke swing high. Pas di 800 target kenaikan untuk GJTL. Jadi seperti itu untuk GJTL. Langsung saja ke saham kelima. Ada Cepin yang ditutup menguat 2,6% ke harga 5.900. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cepin cukup luar biasa, nggak membuat swing low lagi dan terus naik. Jadi besok akan uji resisten 6.000 dan kemungkinan kepentok dan turun. Jadi di mana dia membuat swing low-nya yaitu kesempatan masuk. Kalau Bapak Ibu 1-2 hari kemarin itu ada beli coba di area ini atau hari ini dan Jumat itu di area 5.600 5.650 yaitu bisa ya. Karena kan naik turunnya nih 200 poin. Habis itu di sini mungkin nggak dia turun. Kalau saya sih kemungkinan jebol 5.800 kalau dia gagal lewat 6.000 ya bisa sampai 5.600 ini. Melihat histori sebelumnya ini. Nah, kemungkinan dia bergerak di area resisten 6.000 dan support 5.600. Mungkin support minornya ada di 5.800 atau di area ini ya. Dia konsolidasi di area itu. Jadi seperti itu untuk Cepin. Ini cukup luar biasa juga nih, udah naik hampir 20% dari 5.000 ya. Setelah bagi dividen tarik naik langsung. Jadi seperti itu untuk Cepin ya. Menarik juga Cepin, ada potensi juga uptrend bulan Juli, tapi cari titik entry yang bagus untuk beli Cepin. Jadi seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham ke-6 ada Japa yang ditutup menguat 1,29% ke harga 1.565. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Japa juga sudah kepentok resisten trend downtrend semenjak peak 2021 ya. Oh ini juga kalau dilihat peaknya lebih tinggi nih. Masih jauh ya kalau mematahkan trend downtrend semenjak peak all time high-nya, tapi kalau dilihat dari
2021 ini kan ada pola ascending triangle seperti ini gambarannya, dan dia mengecil, memang sempat turun habis itu naik. Kuncinya 1580 1600 bergerak di atas itu, peluang Japa melanjutkan uptrend. Tapi untuk kondisi sekarang apakah bisa spekulasi buy? Ya udah 3 kali bahkan 4 hari candle hijau, ya rawan dia membuat swing low. Cari aja kalau mau nih, tarik aja nih, nggak usah 1450, tarik double bottom ya, ini 1500 kemungkinan besar ke sini swing low-nya sepertinya tetap dipertahankan ya, support 1500. Jadi seperti itu untuk Japa. MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atasnya juga meningkat. Jadi menarik untuk Japa diperhatikan, tapi belum, kalau saya ya belum lah. Kalau mau masuk wait and see dulu lah, sabar aja. Kalau tadi Bapak Ibu ada tuh pas deket 1500 nekat beli, ya itu deket-deket sini aja. Ya kalau besok bisa lanjut naik ya bisa. Cuman ya itu, kalau siap stop loss di bawah 1500 ya nekat aja kalau mau beli ya. Karena indikator juga bagus, MA20 juga sudah bagus mengarah ke atas, MA60 belum dipotong ya. Tapi ada peluang ini memang uptrend untuk Japa. Jadi seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup menguat tipis 0,77% ke harga 650. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, main juga hari ini kepentok resisten 650. Untungnya bisa tutup ya. Jadi main sudah terkonfirmasi juga double bottom. Target kenaikannya secara teori ini 680 ya. 680 sampai 700 lah. Peluang juga bagus untuk main, cuman bid offernya tipis ya. Ya, sesuaikanlah dana Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat konfirmasi breakout nih dari neckline 635 630. Jadi arahnya akan terus ke atas. Tapi kembali lagi disclaimer on. Jadi seperti itu untuk main. Langsung ke saham selanjutnya ada WMUU yang hari ini ditutup menguat 2,14% ke harga 143. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMUU yang terlambat di sektor poultry, tapi dia yang lebih volatil high risk ya. Tapi ini menarik, setelah bagi dividen dia langsung hijau lagi. Dan hari ini bagusnya tutupannya di atas 142. Jadi besok itu ada peluang target 150 sampai 155 itu terdekatnya ya, akan menguji EMA 200-nya. Jadi pelan-pelan juga WMUU akan naik. Jadi menarik juga diperhatikan WMUU untuk besok. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu. Untuk WMUU langsung saja ke saham terakhir. Ada WMPP yang ditutup menguat tipis 0,88% ke harga 114. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMPP ini kan baru IPO semenjak 2021 ya, Desember. Grupnya WMUU ya. Kalau nggak salah dia induknya nih WMPP. Dari kondisi seperti ini kemana arah saham WMPP? Karena udah 5 hari konsolidasi, ada peluang untuk technical rebound. Target reboundnya menguji resisten 120. Kalau bisa bergerak di atas itu, ada peluang untuk WMPP uptrend ya. Kalau ditarik nih, kalau dia udah di atas 120 itu di atas EMA 20-nya ya, siap-siap uptrend. Targetnya 140. Itu lumayan, bisa 10% lebih untuk target kenaikannya. Kalau mau spekulasi buy bisa nggak ya? Ini risknya kecil, cuman ya itu harus disiplin. Kalau dia jebol 110-nya ya udah berarti turun lebih dalam. 5% aja stop loss-nya ya. Di 108 bisa, 107 bisa, target profit minimal 5% juga, hampir sama 1:1. Dan kalau bisa melewati 120 resistennya untuk WMPP ya targetnya 140, risk rewardnya 1:4. Jadi seperti itu untuk WMPP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-saham dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.